Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang mantan agen khusus yang mengalami sebuah krisis setelah aksinya melawan sekumpulan geng motor yang menyebabkan kematian anak dari ketua geng tersebut. Ia memutuskan untuk pensiun lebih cepat dan memutuskan tinggal di sebuah kota terpencil yang jauh dari keramaian. Karena keributannya di sekolah membuat anak dari seorang mantan agen tersebut diculik. Akankah dia berhasil menyelamatkan anaknya? Still in Nox TV. Di awal film kita diperlihatkan oleh sekumpulan geng motor Outcast datang ke sebuah tempat hiburan malam sekaligus markas mereka. Di luar, tim dari kepolisian sedang melakukan pengintaian kepada gangster ini. Salah satu anggota geng yang bernama Phil Broker, mereka kemudian menuju suatu ruangan di belakang. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu untuk menggunakan masker. Sepertinya tempat itu cukup berbahaya. Phil yang disebut mereka dengan Dalton menelpon seseorang untuk membuat kesepakatan paket mereka yang berjumlah 50 akan dibawa oleh pesawat. Pimpinan mereka, Danny, cukup senang karena paket mereka bisa dikirimkan. Terlihat si Jojo tampaknya tidak setuju karena mereka memiliki anggota 20 orang yang bisa mengantar sampah ini ke Tucson. Meskipun si Jojo ini anaknya, namun Danny lebih setuju dengan cara yang dibilang oleh si Dalton. Dan baru saja akan melakukan pengemasan, tiba-tiba puluhan polisi datang untuk menyergap mereka. Setelah mereka masuk, anggota geng lainnya mencoba untuk menyerang polisi, namun Dalton mengangkat tangannya untuk menyerahkan diri. Dan pada saat itulah si Danny mengetahui Dalton sebagai pengkhianat mereka. Dalton alias Phil adalah anggota polisi yang menyamar sebagai anggota geng motor ini. Danny dan anaknya Jojo meledakkan markas mereka dan kabur menggunakan mobil. Phil Broker berusaha untuk mengejar mereka dengan diikuti anggota polisi lainnya hingga dia bisa menjatuhkan motornya untuk menghentikan mobil mereka. Danny dibawa keluar dari mobil itu. Jojo yang memegang senjata diminta untuk menyerahkan diri hingga Phil menembak kakinya, namun naasnya Jojo tidak menggubris dan polisi di sana menghujani dia dengan peluru hingga dia tewas. Ayahnya Danny yang menyaksikan langsung anaknya tewas dibunuh oleh puluhan polisi. Danny menyalahkan Phil atas kematian anaknya dan dia akan membunuh juga anak Phil Broker nantinya. Di sini Phil tampak menyesal karena Jojo harus tewas, namun komandannya beralasan SOP untuk menembak seperti itu demi keamanan anggotanya. 2 tahun kemudian film diperlihatkan anak perempuan cantik yang bernama Maddie yang sedang bermain di sebuah taman. Dia adalah satu-satunya putri kesayangan Phil. Pada saat itu Maddie sedang diganggu oleh 3 temannya. Maddie yang mewarisi sifat ayahnya yang pemberani dan tidak kenal takut, menghajar salah satu temannya yang mengganggunya tersebut dengan mudah. What, loser? Di sisi lain, Phil sedang memperbaiki tangga rumah barunya bersama temannya yang bernama Tedo. Phil ternyata baru saja pindah bersama anaknya ke sebuah desa yang tenang dan damai. Beberapa saat kemudian, Phil mendapatkan panggilan dari pihak sekolah yang mengatakan bahwa Maddie membuat masalah. Setelah menerima telepon tersebut, dia segera menuju ke sekolah putrinya menggunakan mobil. Ketika tiba di sana, Phil melihat orang tua temannya yang tidak terima dan merasa kesal anaknya yang dihajar oleh Maddie. Maddie menjelaskan kepada ibu guru yang bernama Susan dan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi. Phil yang melihat sifat anaknya tidak memarahinya dan membela anaknya karena dia tahu persis jika anaknya itu tidak suka membuat masalah. Setelah itu, Phil dan Maddie keluar dari sekolah, akan tetapi di luar sudah ada orang tua dari temannya menunggu. Sang ayah yang bernama Jimmy dan sang ibu yang bernama Casey. Ibunya itu berusaha untuk menyuruh Jimmy untuk mengajar Phil, akan tetapi terdapat sheriff yang memantau situasi pada saat itu. Phil berusaha meminta maaf kepada orang tua teman anaknya yang dihajar oleh Maddie. Namun dari belakang Phil diserang langsung oleh Jimmy, tetapi Phil yang merupakan mantan anggota agen khusus mudah untuk menangkisnya. Setelah kejadian itu, mereka menjadi semua perhatian dari guru dan orang tua di sekolah. Casey dan Jimmy meninggalkan mereka dengan rasa dendam kepada Phil dan putrinya. Sheriff yang masih berada di lokasi tersebut mengingatkan Phil untuk tidak membuat masalah lagi dengan keluarga Casey, karena dia adalah wanita yang sangat emosional dan mempunyai keluarga gangster. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah. Terlihat beberapa anak muda sedang menikmati barang haram. Tak lama datang seorang pria yang bernama Gator Bodini. Dia datang ke sana dengan membawa tongkat baseball. Dia pun menyuruh mereka semua untuk pergi dari tempat itu.
Kembali ke Phil yang sedang menidurkan anaknya, dia bangga karena Maddie sudah membela dirinya dan tidak perlu takut. Lalu Maddie memberikan sebuah kode, gurunya Susan cantik loh katanya. Ternyata Bodini ini adalah kakak dari Casey dan dia meminta bantuannya untuk memberikan pelajaran kepada Phil Broker. Dan yang ternyata Casey ini adalah pecandu obat juga. Di keesokan harinya, Phil kembali mengantar Maddie ke sekolah. Phil mengatakan kepada Susan bahwa Maddie menyukainya dan dia senang Susan bisa mengobrol lebih banyak dengannya. Kemudian Phil datang ke tempat kerjanya Jimmy dan meminta maaf kepadanya. Jimmy pun memaafkannya. Di tengah perjalanan ia masuk ke dalam pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Tapi tiba-tiba datang dua orang yang sengaja memancing keributan. Pada awalnya Phil tidak mau meladeni mereka, namun karena kesabaran ada batasnya, inilah yang terjadi. Kedua orang ini tidak mau mengaku siapa yang menyuruh mereka. Di sebuah lokasi tampak beberapa orang yang sedang meracik barang berbahaya seperti dahulu yang dilakukan oleh geng motor ketika Phil menyamar sebagai anggotanya. Ternyata Bodini kakak Casey yang berada di tempat ini. Dalam perjalanan pulang, Sheriff harus menghentikan mobil Phil. Dia mengajak berbicara untuk mengetahui kejadian yang terjadi di SPBU. Dia bertanya tentang identitas Phil, namun dia enggan menjawabnya. Sheriff hanya memperingatkan bahwa dia sedang mengawasinya. Ketika Phil dan Maddie sedang berkuda, Bodini datang ke rumahnya dan membocorkan ban mobilnya. Dia kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk mencuri boneka dan melihat berkas milik Phil Broker. Malam hari, Maddie meminta ayahnya untuk mencari leader kucingnya. Di malam hari itu, Bodini membaca dokumen yang ia curi dari rumah Phil. Tertulis di situ, Phil merupakan anggota geng motor yang dipimpin oleh Danny Turi. Dan Phil menemukan boneka Maddie yang menyisakan hanya kepalanya saja. Dan di keesokan paginya, Bodini berada di bengkelnya. Datang pacarnya yang bernama Cheryl. Mereka rupanya mengetahui apa yang terjadi kepada Jojo dan ayahnya Danny. Dan karena dokumen itu, mereka jadi tahu bahwa Phil Broker adalah pelakunya. Seorang agen khusus yang menyamar sebagai anggota geng motor. Di gudangnya, Bodini memperlihatkan produk narkobanya. Dia membutuhkan pemasaran dan Cheryl akan ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan pengacara Danny. Dan dia akan menyerahkan Phil Broker kepada Danny. Dan mereka mendapatkan customer untuk barang haramnya ini. Di malam harinya, Sherry memberikan dokumen itu kepada pengacara Danny untuk diteruskan kepadanya. Saat datang ke penjara, Danny langsung meminta alamat orang yang dianggap telah membunuh anaknya. Saat mengantar Maddie ke sekolah, Phil dan Maddie mengajak anak Casey untuk datang ke pestanya. Casey tampak terkejut mendengar ajakan mereka. Di rumahnya, teman Phil mengingatkan dia tentang sosok kakak Casey yang berkedok menjadi montir perahu. Padahal faktanya dia memproduksi narkoba. Menurutnya hal besar akan terjadi di sini. Cheryl yang menghubungi Bodini bahwa puluhan geng motor outcast akan datang ke kota ini untuk menemuinya. Di rumahnya, Phil menggelar pesta ulang tahun Maddie dan semua orang antusias untuk mengikuti pesta tersebut. Sementara itu, geng motor yang dipimpin oleh Saries tiba dan bertemu dengan Cheryl. Dia meminta Cheryl untuk menunjukkan rumah Phil Broker. Namun Cheryl berupaya untuk mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu untuk distribusi narkoba yang dibuat oleh Bodini. Namun Cyrus tidak mendengar hal itu. Dia mengancam Cheryl segera menunjukkan lokasi Phil jika tidak ingin nyawanya hilang. Di rumahnya, Phil tampak lebih dekat dengan Susan dan Maddie senang melihat hal itu. Bahkan Casey dan anaknya datang mengikuti pesta ini. Dan pada malam harinya, Casey menemui Bodini dan mengatakan bahwa masalah dirinya kepada Phil sudah selesai. Casey juga meminta kepadanya untuk tidak mengganggu dan tidak memberikan teror lagi kepada Broker. Sementara itu, Phil Broker menelpon temannya yang merupakan teman lamanya ketika ia masih bekerja sebagai agen khusus. Phil meminta untuk mencari catatan kriminal yang dilakukan oleh Bodini. Teman Phil itu pun mengatakan kalau Bodini sering berurusan dengan hukum karena dia sering menyuap aparat yang korup. Bodini pun kebal dengan hukum tersebut. Teman Phil Broker itu juga mengatakan bahwa Broker harus lebih berhati-hati karena Bodini mempunyai teman wanita yang bernama Cheryl yang pernah berbisnis dengan Danny. Apabila identitas Phil sampai ke Danny, sudah dipastikan bahwa keselamatan Phil dan putrinya bisa terancam. Keesokan harinya, Phil mencari Bodini di sebuah restoran yang tidak jauh dari rumahnya. Di sana, Phil juga bertemu dengan Tedo yang kebetulan sedang sarapan. Phil pun melihat Bodini dan Cheryl yang sedang duduk berdua di salah satu meja di restoran tersebut. Phil sendiri langsung menghampiri dan memberikan ancaman kepada Bodini apabila ia masih mengganggu dan meneror keluarganya, Bodini akan berurusan dengannya. Setelah menemui Bodini, Phil kemudian menuju ke tempat persembunyian Bodini. Di sana, Phil menemukan tempat narkoba milik Bodini dan ratusan narkoba
narkoba yang siap diedarkan. Untuk memusnahkannya, Pil mempunyai inisiatif untuk memasang jebakan. Dia memasang lampu di setiap ruangan itu menggunakan bahan bakar minyak. Nantinya ketika lampu itu dihidupkan bisa menyebabkan kebakaran yang cukup besar dan membakar narkoba tersebut. Ketika ingin pergi dari tempat tersebut, Pil secara tiba-tiba dipukul tepat di wajahnya oleh salah satu anak buah Bodini yang membuat dirinya ditangkap dan diikat di sebuah kursi. Di sini dia disiksa habis-habisan oleh anak buah Bodini. Namun tidak lama dari itu, Pil dengan mudah melepaskan ikatannya dan menghajar semua anak buah Bodini. Kemampuan tarung Pil sangat luar biasa. Walaupun tangannya diikat, dia bisa melawan semua anak buahnya Bodini dengan mudah. Pil pun pulang ke rumahnya dan segera mengemasi barangnya untuk pergi dari kota ini membawa putrinya. Namun putrinya itu menolak dan ingin tinggal di kota ini. Di tempat lain, Cyrus dan anggota geng motornya sudah siap melakukan aksi mereka. Dia bertemu Bodini dan Cheryl. Mereka diminta untuk menunjukkan rumah Pil. Bodini yang tidak mau ikut, terpaksa Cheryl yang diajak mereka pergi. Tedo datang ke rumah Pil untuk membawakan kuda-kudanya. Sementara itu, perahu yang membawa geng motor ini sudah meluncur. Untuk membersihkan namanya, Bodini menemui Sheriff di kota. Tedo tampak mendengar seseorang masuk ke rumah ini. Dia berhasil melumpuhkan salah satunya dan berlari menekan klakson untuk memperingatkan Pil. Dengan cepat Tedo memberikan sinyal dengan membunyikan klakson mobil. Namun akibat aksinya itu, dia malah tertembak oleh anak buah Cyrus. Mendengar suara klakson tersebut, Pil membawa anaknya untuk bersembunyi di tempat yang aman dan meminta putrinya itu untuk menghubungi polisi dengan nomor 911. Setelah itu, Pil bergegas untuk mengambil senjata di rumahnya. Ketika anak buah Cyrus mendekat, membuka pintu rumahnya, terjadi baku tembak yang begitu sengit. Akibat mendengar suara tembakan membuat putrinya berteriak dan hasilnya salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukannya. Dengan cepat putrinya itu pergi menuju hutan yang dikejar anak buah Cyrus dari belakang. Dan pada saat itu juga Cyrus menyerang Pil dari belakang. Pertarungan epik pun terjadi antara Pil dan Cyrus. Pil meminta anaknya untuk segera berlari. Setelah Pil cukup lama melawan Cyrus, akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Pil. Ketika sudah berlari cukup jauh, putrinya itu bertemu dengan Cheryl. Putrinya yang tidak mengetahui siapa Cheryl sebenarnya langsung meminta pertolongan kepada Cheryl. Cheryl yang mendapat kesempatan itu akhirnya membawa putrinya Pil dengan cepat menaiki perahunya. Pil yang kehilangan jejak putrinya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Yang ternyata di rumahnya sudah ramai dengan kedatangan polisi. Dan Pil memberikan sedikit penjelasan kepada para polisi apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian dia menerima telepon dari putrinya. Putrinya itu mengatakan bahwa dirinya sedang diculik dan ia sekarang berada di tempat yang ada 2 kipas angin besar. Pil menduga tempat itu adalah markas narkoba milik Bodini. Pil pun bergegas untuk pergi ke sana yang menggunakan mobil polisi. Bodini yang tiba di tempat tersebut merasa kesal dengan sikap Cheryl membawa putri Pil datang ke tempat kediamannya. Di tengah perdebatan antara mereka berdua, Casey dan Jimmy datang ke tempat tersebut. Bodini lalu meminta Cheryl untuk menyembunyikan putri Pil di tempat yang aman. Karena kecerdikannya, ia pun berteriak dan membuat Casey curiga. Casey pun menghidupkan lampu mencari sumber suara. Ketika dihidupkan, terjadilah ledakan besar yang membakar tempat narkoba milik Bodini. Alhasil putrinya Pil berhasil dibawa oleh Casey. Namun melihat tempat produksi narkobanya habis terbakar, membuat Bodini kembali membawa putri Pil secara paksa dari tangan Casey. Karena dia menolak menyerahkan Maddie, pada akhirnya dia tidak sengaja menembak perut Casey. Dia pun langsung kabur membawa lari Maddie. Pil yang datang berusaha untuk mengejarnya. Mobil Bodini berhenti di jembatan, sedangkan mobil polisi yang ditumpangi Pil terbalik. Bodini yang akan menembak Pil, Sheriff yang sudah membidiknya, namun Pil bangkit dan menghajarnya. Maddie dan Casey pun selamat dan di akhir film, Pil mengunjungi Danny di penjara dan film pun selesai. I'll be waiting.